Shalom GOC Family. Wah, apa kabar nih Kanaya? Luar biasa dan bersemangat banget dong buat ibadah hari ini. Mantap, semoga teman-teman semua juga sama-sama excited ya buat hari ini. Iya dong, hari ini kita masuk di minggu terakhir bulan Agustus dan artinya ini hari terakhir kita bahas tentang tema kita di bulan ini nih, yaitu Worth Fighting For. Wah, iya juga ya, nggak berasa bulan ini segera berakhir. By the way nih Kanaya, sebelum kita mulai GOC Online Service hari ini, ada gak sih yang perlu kita ingat dan persiapkan? Ada dong, selalu ada 3 poin penting yang gak pernah lupa kita ingetin buat teman-teman semua. Yes, yang pertama, siapkan hati dan tempat yang terbaik buat ibadah. Sama-sama buka hati kita karena aku percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Dan pastikan tempat kita sekarang adalah tempat yang nyaman untuk mengekspresikan penyembahan serta mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, jangan lakukan aktivitas lain ya selama beribadah. Kalau masih rebahan, ayo bangun. Kalau lagi makan atau lagi nugas, ayo fokus dulu untuk beribadah. Kita sama-sama hargai dan nikmati hadirat Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, be excited. Kita sama-sama responi ibadah hari ini dengan semangat. Dan kalian boleh loh komen di live chat, apalagi seputar pembelajaran yang kalian dapatkan dari online service hari ini. Yes, bener banget. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja yuk ibadahnya. Selamat beribadah. Biar Tuhan Kau yang bertata hari ini. Biar Tuhan Kau yang jamah setiap hati kami Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will be. But I know here in the middle is a place where you promise will be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is what you are. Will you meet me here again? Haleluya, Kau Allah yang menyertai. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like a sun shaping a shadow. In my weakness, your glory appear. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, Lord, 'cause all I want, it's what you are. Will you meet me here again? I'm not enough, Lord. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, it's what you are. Will you meet me here again? You are welcome in this place, Lord. Kami mau nyatakan Kau hadir, not for a minute. You are welcome in this place. You are welcome, Lord. Not for
forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones are waking. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones are waking. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Kau hadir Tuhan, jamah setiap hati yang terluka, jamah setiap kami Tuhan, karena Kau hadir. Kau yang bertata, Kau yang bertata Tuhan, Kau yang bertata. Yes Lord, kami mau nyatakan I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is what you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is what you are. Will you meet me here again? Oh Lord Jesus, Kau yang hadir. Seberapapun keadaan kalian teman-teman hari ini, seberapa jauh kalian teman-teman, Tuhan selalu menunggu setiap kita teman-teman. Seberapa hancur keadaan kalian hari-hari ini, Tuhan selalu menunggu kita teman-teman. Tuhan gak pernah tinggalin setiap kita. Tuhan Allah yang setia teman-teman. So hari ini datang bawa hati kalian. God in this place, God in your home. So come to Him, come to Him. Ayo teman-teman, seberapa lama pun kalian tinggalin Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalin kalian. Hari ini datang teman-teman. Miliki kerinduan itu teman-teman. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang jamah setiap hati kalian. Karena Tuhan mau buat setiap tulang-tulang yang kering bangkit teman-teman. So hari ini datang teman-teman. Yes Lord, yes Lord Jesus, hallelujah. You are in this place Lord, you are in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. You are in this place Lord. Sama-sama kita katakan, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones are waking. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, you are welcome in this place, Jesus. Hallelujah.
buat setiap kami menang, melewati apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk bisa kembali Tuhan. Seberapa jauh pun hari ini kami mau datang, kami mau bawa hidup kami kembali Tuhan. Biar Tuhan Kau yang pulihkan hati setiap kami, Kau yang balut setiap luka yang ada, Kau yang pulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Biar Tuhan kami bisa menang, kami bisa melewati semuanya ini, dan kami bisa sampai di pertandingan akhir dengan sesuai apa yang Tuhan mau Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara satu persatu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Biar Tuhan ajar kami bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada Tuhan. Biar Tuhan visi-Mu Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kami Tuhan bisa kami lakukan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat hari ini Tuhan kami juga berdoa buat bangsa-bangsa, buat negara kami, buat Indonesia tercinta Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan dunia lagi dilanda yang namanya pandemi Tuhan. Terutama negara-Mu Indonesia Tuhan lagi dilanda yang namanya pandemi Tuhan. Tapi hari ini kami mau serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kau yang pulihkan keadaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di setiap goncangan-goncangan yang terjadi akan terjadi penuaian jiwa yang besar-besaran Tuhan. So hari ini Tuhan kami mau serahkan bangsa-bangsa, kami mau serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bangsa-bangsa ada di hati-Mu, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. So hari ini Tuhan kami rindu lihat pemulihan, biar Engkau yang pulihkan semua keadaan Tuhan. Kau yang buat semuanya menjadi indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau berkati kembali Tuhan setiap kami Tuhan. Biar Tuhan hari ini Tuhan ajar kami untuk bisa hidup dalam kemenangan. Ajar setiap kami Tuhan untuk bisa menjadi apa yang Tuhan mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami bisa menerimanya Tuhan, dan kami firman-Mu bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Biar Tuhan hari ini kami siap untuk mendengar firman dan sharing yang berasal daripada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom teman-teman GOC, senang ketemu teman-teman semua. Perkenalkan, aku Daniel William dari Bandung. Ini pertama kalinya kita ketemu, sekalipun online, that's okay. Aku percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan setiap kita, amin. Mari sebelum dengan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk satu kesempatan lagi kami boleh dengar firman Tuhan. Tuhan bicara yang banyak buat setiap kami hari ini, saat ini, dimanapun kami berada. Kami percaya sekalipun musim begitu sulit buat setiap kami, tetap rencana Tuhan akan digenapi atas setiap kami, atas generasi kami. Bangkitkan kami, jamah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman semua, sebelum terlambat, aku tetap masih mau ngucapin selamat hari kemerdekaan kita di bulan Agustus. Dan aku suka banget tema bulanan teman-teman semua, keren. Begitu aku baca temanya, wih dahsyat banget. Tema bulan ini kan worth fighting for, artinya sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Teman-teman, aku mau kasih judul hari ini, Chosen Generation. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan generasi pilihan. Teman-teman semua, aku ngerti bahwa hari-hari ini hari-hari yang gak mudah buat setiap kita, buat papa mama kita, buat teman-teman kita, buat lingkungan kita, buat bangsa kita, bahkan buat bangsa-bangsa. Ini musim yang begitu sulit dan bisa dibilang aneh, membingungkan. Sekalipun musim sulit, keadaan sulit, teman-teman, satu yang pasti dan satu yang gak berubah. Dengar baik, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia tetap pegang kendali atas semua yang terjadi hari-hari ini. Aku ulang ya, Tuhan Yesus tetap pegang kendali sepenuhnya untuk segala hal yang terjadi hari-hari ini. Oke, teman-teman, chosen generation, generasi yang terpilih. Kita adalah chosen generation, sadar atau enggak, suka atau enggak.
kita adalah chosen generation. Teman-teman semua, you are the chosen generation. Engkau generasi terpilih. Percaya atau enggak, sejarah membuktikan generasi muda hari-hari ini, engkau adalah generasi yang paling banyak mendapat nubuatan. Nabi-nabi semua bernubuat bahwa hari-hari ini generasi muda pasti dibangkitkan. You know, chosen generation, satu generasi yang ditunggu-tunggu, satu generasi yang pasti dibangkitkan di hari-hari terakhir. Nah, aku mau nyimpang sedikit. Kita lihat ayat firman Tuhan dalam Matius 24, aku bacakan ya. Ini perikop, murid Yesus tanya sama Yesus, Tuhan Yesus, kira-kira apa tanda kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali? Kapan akhir dari segala sesuatu? Aku bacakan dengan cepat dan nanti aku agak skip beberapa. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ciri-ciri pertama, kapan nih kesudahan zaman? Yang pertama, banyak penyesat. Yang kedua, ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awas, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat. Teman-teman, selain banyak penyesat, ternyata banyak kabar peperangan, banyak bencana alam, banyak kelaparan di mana-mana. Teman-teman, kamu sendiri yang nilai apakah hal-hal ini sudah terjadi atau belum. Aku lompat ke ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Waktu aku amatin, semua fenomena ini sedang terjadi hari-hari ini. Kita dengar banyak kabar peperangan, bangsa lawan bangsa, bangsa ini bersiap-siap beginilah, bersiap-siap begitulah. Bencana di sana, di sini terjadi di mana-mana. Kelaparan terjadi, penyesat banyak muncul, agama-agama yang aneh-aneh mulai bermunculan. And you know what? Ini yang paling ngena di hati aku nih. Ini tanda kesudahan segala sesuatu dekat. Kita lihat di ayat 12. Matius 24 ayat 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tanda kesudahannya, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Teman-teman, cek keadaan kita hari-hari ini. Cek keadaan kita hari-hari ini. Berapa banyak di antara kita yang dulunya on fire, dulunya cinta Tuhan, dulunya wah kalau dengar kata revival, kalau dengar kata kebangkitan anak muda, kalau dengar kata anak muda siapa yang mau dipakai Tuhan, hatimu begitu bergejolak. Ada satu dorongan dalam hatimu yang bilang, yes, that is you, itu engkau, itu kamu. Tapi berapa banyak di antara kita hari-hari ini yang kita ngalamin hari-hari ini, hati kita, kasih kita sama Tuhan jadi dingin, jadi flat, kalah cuma karena apa? Harus online. Bosen lewat YouTube, bosen lewat Zoom, bosen. Pelan tapi pasti kita mulai ninggalin Tuhan. You know what? Hari ini Tuhan mau restore our identity. Tuhan mau kembalikan identitas kita. The chosen generation. Amin. Nah, teman-teman semua, ketika semua tanda tadi terjadi, artinya ini hari-hari terakhir. Suka atau nggak suka, siap atau nggak siap, ini hari-hari terakhir. Dan Tuhan punya janji di hari-hari terakhir. Kisah Para Rasul 2 ayat 17, dengar baik-baik ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi sementara tanda-tanda tadi terjadi, ada hal lain yang akan terjadi, yaitu apa? Roh Kudus akan dicurahkan untuk semua manusia. Dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-teruna alias anak muda akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teman-teman, ketika semua tanda tadi terjadi, ketika banyak kasih menjadi dingin, ketika banyak kabar peperangan, kelaparan, bencana terjadi di sana sini, alias satu keadaan yang gak mudah terjadi, Tuhan berjanji, Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri akan dicurahkan. Dan ketika Roh Tuhan dicurahkan, dengar baik, ini Alkitab yang bilang, kita semua akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Jadi, dengar baik, untuk keadaan seperti inilah, untuk keadaan sulit seperti inilah, Tuhan ciptakan kamu dan saya.
Justru di momen-momen inilah, gimana pun caranya, kita harus tetap dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Genaplah firman Tuhan. Kita dipakai Tuhan dengan dahsyat, amin. Teman-teman, aku percaya kita semua pernah dengar tentang nubuatan generasi Yeremia. Katanya, anak-anak muda akan dibangkitkan, dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, gak kompromi sama dosa, dipakai dengan dahsyat. And you know what? Nubuatan ini tetap akan terjadi. Pasti digenapi, sekalipun keadaan seperti sekarang. Teman-teman, COVID-19 gak mengubah rencana Tuhan atas hidupmu. Gak mengubah rencana Tuhan atas hidup generasi kita. Generasi kita pasti dimenangkan buat Tuhan. Amin. Oke, aku maju lagi ya. Teman-teman, ketika api Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat, dikatakan 5 generasi, 3 generasi bahkan 5 generasi, dimulai dari anak-anak muda, orang-orang tua, semua akan dipakai Tuhan. Waktu api Roh Kudus dicurahkan, aku percaya, artinya ini bukan waktunya lagi kita lengah. Ini bukan waktunya lagi kita jatuh, bangun, bolak-balik, masuk keluar dari dalam lubang dosa. Amin. Waktu api Roh Kudus dicurahkan, artinya no matter what, apapun yang terjadi, nyala cinta kita sama Tuhan akan tetap berkobar-kobar. Sekalipun harus online, so be it. Aku akan tetap kejar Tuhan, aku akan tetap cinta sama Tuhan. Itulah karakteristik chosen generation. Waktu api Roh Kudus dicurahkan, gairah di dalam kita akan terus semakin besar buat Tuhan. Sekalipun dalam keadaan sekarang, karena kita unstoppable generation, gak akan berhenti. You are the chosen generation, come on, the chosen one. Masa kau kalah cuma karena online? Masa kalah cuma karena bosen? You know, kita ada dalam satu pertandingan besar, satu race, satu pertandingan, satu pertempuran yang begitu besar. Waktu kita berhasil dibangkitkan, teman-teman semua, percayalah, lewat hidupmu, generasi ini pasti dimenangkan. Teman-temanmu pasti dimenangkan. Amin. Oke, teman-teman, nubuatannya udah aku bahas ya, bahwa di musim sulit seperti sekarang, justru akan dibangkitkan satu generasi. Siapa? Kita semua. Justru di musim seperti sekarang, ketika tanda-tanda akhir tadi terjadi, Roh Kudus justru dicurahkan dengan dahsyat. Dan waktu Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat, apa akibatnya? Kita semua dipakai Tuhan. Nangkap dulu ya. Ini aku namakan dream, vision dari Tuhan. Sama-sama katakan vision. Nah, ini yang menarik, ini aku mau bahas. Chosen generation, dengar baik. Di Alkitab mencatat begini, setiap kali ada sebuah dream, ada vision, apalagi big vision, visi mimpi yang begitu besar Tuhan kasih. Alkitab mencatat akan selalu diikuti, dengar, dream and vision akan selalu diikuti dengan yang namanya challenges, circumstances yang gak mudah. Vision yang besar gak akan langsung nyampe gitu aja. Alkitab catat dengan jelas, story-nya jelas, pattern-nya jelas. Visi yang besar akan diikuti oleh challenges, tantangan yang besar. Gak ada visi besar mendadak jadi. No, semua visi besar harus melewati proses. You know what? Keadaan yang kita alami sekarang, ini semata-mata proses buat kita semua. So please, don't give up. Don't give up. This calling ini buat kita yang Tuhan kasih, word sangat berarti untuk kita perjuangkan. Amin. Aku ulang ya. When there is a dream or a vision, there's gonna be some circumstances, some challenges yang akan kita hadapi. Selalu begitu. Fase pertama adalah mimpi. Yusuf bermimpi, dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Bangsa Israel dijanjikan tanah yang luar biasa, penuh susu dan madu. Mimpinya besar. Fakta depan mata, you know, tantangan yang terjadi. Waktu Yusuf bermimpi besar, kita tahu ceritanya apa yang terjadi depan mata. Yang dia lihat, sumur. Waktu dia bermimpi jadi pemimpin besar, depan mata apa yang dia lihat, dia jadi budak. Waktu Yusuf bermimpi besar, Tuhan pakai aku Tuhan. Apa yang dia lihat?
dia di penjara. Bayangin gak jadi Yusuf? Dari tadinya excited, yes, aku akan jadi orang yang dipakai Tuhan. Aku akan jadi orang yang besar, kutip. Tahu-tahu depan mata yang dia lihat, mana? Katanya Tuhan memakai aku, mana? Mana? Yusuf masuk ke satu masa yang namanya masa proses. Israel sama, dijanjikan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Depan mata apa yang mereka lihat? Mereka diperbudak di Mesir. Bahkan keluar dari Mesir, mereka harus putar-putar di padang gurun. Nah, aku mau compare dua ini ya, Yusuf sama Israel. Teman-teman dengar baik. Yusuf, waktu dia ngalamin proses, dia dalam sumur, dia di rumah tante Potifar jadi budak, dia di penjara. Apa yang Yusuf lakukan? Dia tetap kasih yang terbaik. Dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap jaga mimpi itu menyala dalam hati dia. Itu Yusuf. Kenapa dia lakukan ini? Aku percaya karena dia sadar, I am the chosen one. Tuhan udah pilih aku. Tuhan tetapkan aku, Tuhan pilih aku. Tuhan panggil aku untuk jadi berkat, untuk Tuhan pakai. Sekalipun aku dalam sumur, rencana Tuhan gak akan gagal. Sekalipun aku jadi budak, rencana Tuhan gak akan gagal. Sekalipun aku di penjara, aku percaya rencana Tuhan gak akan gagal. Kak, tahu dari mana Yusuf kayak begitu orangnya? Alkitab catat loh, di rumah Potifar dia dipercaya. Di dalam penjara sekalipun dia jadi kesayangan sipir penjara. Dia jadi kepercayaan sipir penjara. Orang seperti ini sangat dahsyat. Bukankah ini GOC nih, Generation of Change? Dahsyat banget. Dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap kasih yang terbaik. Kebayang kalau Yusuf frustasi di dalam sumur, anggaplah dia bunuh diri. Udahlah, mimpi, nggak ada begitu-begitu lagi. Kebayang kalau Yusuf di rumah Potifar jadi budak, dia mimpinya besar loh jadi pemimpin. At the end of the day dia jadi budak dan dia stres, malas-malesan. Apalagi di penjara, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tembok semua. Bingung, jeruji. Kebayang jadi Yusuf, depresi dan lain sebagainya. Aku tahu mungkin hari-hari ini kau lagi ngalamin keadaan seperti Yusuf. Hidupmu seperti dalam penjara. Kanan, kiri, depan, belakang kayaknya mentok semua. Atau mungkin di rumah Potifar. Nggak bebas hidupnya, nggak tahu, ada yang membelenggu pokoknya. Teman-teman, belajar dari Yusuf. Dia nggak menyerah. Dia tetap sadar dia adalah the chosen one. Dia jaga hatinya. Dia jaga mimpi itu. That dream, that vision tetap hidup dalam hatinya dia. Itu Yusuf. Waktu dia berhasil menjaga semuanya, apa yang terjadi? Penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup Yusuf. Di waktunya Tuhan. Dengan caranya Tuhan, Yusuf sampai ke titik di mana Tuhan mau dia berada. Kita compare dengan Israel. Tuhan janjikan Israel dikasih satu tanah yang begitu besar, begitu subur, indah, makmur, berlimpah susu dan madu. Dia ngadepin proses yang berat dan susah, diperbudak. Yes, Yusuf juga diperbudak. Waktu diperbudak, mereka teriak-teriak, Tuhan tolong. Lalu Tuhan mendengar jeritan mereka, Tuhan kirim Musa. Akhirnya mereka keluar dari Mesir, singkat cerita. Di tengah jalan, you know what? Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai ngomel sama Tuhan. Mereka mulai tinggalin Tuhan. Tuhan mana? Katanya Tuhan janji begini. Katanya begini, begitu. Teman-teman, karena Israel ngomel melulu, apa yang terjadi? Dengar, semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir gugur satu persatu di jalan. Bahkan 12 pengintai yang dikirim masuk ke tanah Kanaan, 10 orang jadi apatis. 10 orang begitu selesai ngintai, balik lagi, mereka bilang, gak mungkin, itu raksasa semua. Kita apa? Semut. Kita sih kalah pasti. 10 orang jadi negatif. 10 orang mulai lupa sama janji Tuhan. 10 orang mulai lupa sama destiny dari Tuhan. 10 orang mulai lupa bahwa mereka the chosen generation. Tapi ada 2 orang, ada Yosua dan Kaleb. Mereka menjaga hati dan matanya, tetap mengerti apa yang Tuhan mau bagi mereka.
Sekalipun depan mata mereka lihat lawan yang besar, keluar dari tanah Kanaan, mereka bilang, kecil. Mereka semua kecil dibanding sama Tuhan kita. Pasti kita bisa masuk ke negeri itu. Kita bisa menduduki tanah Kanaan. Teman-teman, dan akhirnya hanya mereka berdua yang masuk ke tanah perjanjian. Orang Israel lain yang keluar bareng-bareng dari Mesir, semua mati di padang gurun. You know, akhirnya gimana? Tergenap juga firman Tuhan. Seluruh tanah Kanaan jadi milik Israel. Aku bacain ya. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Aku bacakan, dengar baik. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45 ini dahsyat. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Teman-teman lihat polanya. Dream, vision, masuk fase 2, challenge. Hard circumstances, keadaan yang berat. Dan masuk fase terakhir, penggenapan. You know, janji Tuhan pasti digenapi. Apakah Yusuf tetap jadi akhirnya? Yes. Apakah Israel tetap masuk tanah perjanjian? Yes. Tapi lihat, Yusuf waktu dia respon dengan baik, rencana Tuhan jadi atas hidup dia. Israel, cuma 2 orang yang respon baik. Apakah rencana Tuhan jadi? Yes. Buat yang lain gimana? Dengar, rencana Tuhan tetap jadi, tapi mereka nggak ngalamin. Teman-teman semua, aku tutup dengan statement ini, dengar baik. Kalau hari-hari ini kita ngalamin keadaan yang sulit, don't give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Amin. Perjuangan ini, pertempuran kita lawan bosen, cari Tuhan, harus online segala macam. Listen, ini betul-betul satu fase di mana kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Worth fighting for. Sangat harus kita perjuangkan. Karena kalau kita menyerah, dengar baik, rencana Tuhan akan tetap jadi. Generasi ini akan tetap diselamatkan. Akan banyak tetap anak-anak muda dibangkitkan. Cinta Tuhan mati-matian dipakai dengan dahsyat. Tapi kalau kita nggak respon, kita yang ketinggalan. Kita yang ketinggalan. So please, chosen generation, ini nama kalian dahsyat, generation of change. Come on, engkau gak boleh kalah cuma dengan keadaan seperti ini. Engkau gak boleh kalah dengan keadaan seperti ini, amin. Dengar baik, Yosua 21 ayat 45, aku tutup dengan ayat ini, ayat pengulangan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, kepada kita semua, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sekalipun Yusuf harus 17 tahun muter-muter, 13 tahun. Sekalipun bangsa Israel harus putar-putar 40 tahun, tetap semua janji Tuhan dipenuhi. Percayalah, nubuatan itu akan tetap terjadi. Generasi ini pasti dibangkitkan, pasti dipakai Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jaga hati kita. Tetap mimpi-mimpi itu tetap harus hidup dalam kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan ngomel-ngomel, jangan tinggalin Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jaga hati kita, jangan jadi dingin. Amin. Mari teman-teman, aku selesai. Mari kita berdoa sama-sama. Mari pejamkan mata dimanapun kau berada. Ambil posisi yang enak. Cari tempat di mana kau bisa berdoa. Tuhan, aku berdoa buat semua sahabat-sahabatku saat ini Tuhan. Tuhan, lihat keadaan setiap kami Tuhan. Kami mungkin ada dalam keadaan yang gak mudah hari-hari ini. Yes, mungkin kami kadang-kadang bingung apa yang harus kami lakukan Tuhan. Ini musim yang sulit buat setiap kami. Tapi hari ini kami belajar. Musim yang sulit ini bukan akhir dari perjalanan kami Tuhan. Musim yang sulit ini ternyata semata-mata adalah satu titik di mana Tuhan izinkan kami semua diproses. Satu titik di mana Tuhan izinkan kami semua dimurnikan. Dan kami percaya Tuhan, ketika dream and vision itu kami tangkap,
memasuki masa di mana kami diproses, kami akan bertahan, kami akan keluar sebagai pemenang, dan kami yakin kami akan mengalami, kami akan melihat masa penggenapan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, tidak ada satupun sahabat-sahabatku yang gugur, tidak ada satupun di antara kami yang menyerah di tengah jalan. Aku berdoa, Tuhan, mari Engkau yang hari-hari ini Engkau merasa apimu, cintamu sama Tuhan mulai meredup, angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, buat mereka yang mengangkat tangan, buat mereka yang mungkin saat ini meneteskan air mata, Tuhan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh aku percaya generasi muda pasti dibangkitkan. Generasi ini pasti dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. You are the chosen generation. Jangan menyerah sebab semua dari semua yang Tuhan janjikan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Percayalah, apapun Tuhan janjikan atas hidupmu, atas masa depanmu, atas keluargamu, semua pasti digenapi. Terima kasih Bapak, aku selesai. Aku percaya ada semangat yang baru, ada roh yang baru, ada pengurapan yang baru buat setiap kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami selesai ibadah ini, Tuhan, kami buka kedua tangan kami, sungguh biar ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Mari buka hati kita, buka kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang terbaik, yang terindah dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Bangkit, the chosen generation. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Semangat terus, selalu ingat you are the chosen generation. Jangan menyerah, jangan kalah dengan situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Amin. This is not the end. Remember, untuk terus berjuang, percayalah setelah fase challenges, kita akan masuk satu langkah di depan kita, fase penggenapan. So, don't give up. Don't give up. Bangkit berjuang lagi, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pesan hari ini sangat memberkati ya. Buat kalian yang merasa terberkati dengan pesan hari ini, kalian bisa chat di kolom live chat. Iya bener banget nih Kak Ibet. Makasih ya Kak Dania buat firman yang keren dan memberkati banget nih. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita mau ngasih tahu beberapa pengumuman. Apa aja nih Kak Ibet? Yang pertama, minggu depan kita mengadakan GOC online service dengan tema yang pastinya baru. Jam 10.15 WIB di YouTube GOC Teens. Jangan sampai telat ya teman-teman. Yang kedua, buat kalian yang belum tertanam di komunitas dan yang udah lama gak join full, aku mau ngajak kalian untuk join ke full GOC Teens nih setiap hari Jumat. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa hubungin kontak person yang ada. Yes, bener banget tuh Kanaya. Dan yang ketiga, untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa scan QR code yang tersedia di layar kalian saat ini. Oh iya, buat kalian yang belum follow IG GOC, yuk follow biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi penting dari GOC. Sekian pengumuman hari ini. Stay safe, Stay healthy and God bless you.